warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah B dengan NIM 226500020. Di video kali ini saya akan memaparkan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu manajemen proyek. Materi 6, Project Time Management. Pentingnya jadwal proyek. Menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar pada sebuah proyek. Waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya menyebabkan konflik jadwal. Pertama, satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu, sementara yang lainnya tidak. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Media snapshot. Berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas tahun 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan. Bangunan baru, keamanan, dan sistem transportasi di Athena itu sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Manajemen waktu proyek. Perencanaan pengelolaan jadwal yang pertama. Perencanaan pengelolaan jadwal yaitu menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Kedua, mendefinisikan kegiatan, yaitu mengidentifikasi kegiatan khusus bahwa anggota tim, proyek, dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. Ketiga, aktivitas sequencing, yaitu mengidentifikasi dan mendokumentasi hubungan antara kegiatan proyek. Keempat, estimasi sumber daya, yaitu memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek. Kelima, memperkirakan jangka waktu kegiatan, yaitu memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Keenam, membangun jadwal, menganalisis urutan kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek. Terakhir, mengontrol jadwal, yaitu mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Berikut adalah ringkasan manajemen waktu proyek. Lalu ini planning schedule management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi yang pertama, pengembangan model jadwal proyek, kedua, metodologi penjadwalan, ketiga, tingkat akurasi dan satuan, keempat, ambang batas kendali, kelima, aturan pengukuran kinerja, keenam, format pelaporan, dan terakhir, deskripsi proses. Mendefinisikan aktivitas. Waktu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci beserta penjelasan untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Daftar aktivitas dan atribut. Berikut adalah daftarnya berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek. Pertama, nama aktivitas, kedua, nomor atau identifier kegiatan, dan ketiga, deskripsi singkat aktivitas. Atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahulunya, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Lanjut, milestone adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone.
Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Sequencing activities, mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan, proyek, atau tugas. Kita harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. 3 tipe dependencies. Yang pertama, mandatory dependencies, yaitu melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek, kadang-kadang disebut hard logic. Kedua, discretionary dependencies, yaitu didefinisikan oleh tim proyek, kadang-kadang disebut sebagai soft logic dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan kelak. Yang ketiga, external dependencies, yaitu melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Network diagram. Network diagram adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Ini adalah contoh network diagram proyek X. Lalu arrow diagram method atau ADM. Seringkali disebut activity on arrow network diagrams. Aktivitas yang digambarkan dengan panah, nodes atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas, hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Proses pembuatan diagram AOA. Cari semua kegiatan yang dimulai pada node 1, gambarkan node finishnya dan tarik panah antara node 1 dan node-node berikutnya. Masukkan nama dan durasi estimasi kegiatan dan pada panah yang sesuai. Menggambarkan diagram network dari kiri ke kanan, carilah burst dan gabungan. Burst terjadi ketika sebuah node tunggal diikuti oleh 2 atau lebih aktivitas. Sebuah penggabungan terjadi ketika 2 atau lebih node mengawali node tunggal. Lanjutkan menggambar network diagram proyek sampai semua aktivitas pada diagram memiliki dependensi sebagai aturan praktis. Semua panah harus menghadapi ke arah kanan dan sebaliknya. Dan sebaiknya tidak ada panah yang memotong network diagram AOA. Precedency diagramming method atau PDM. Aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antar aktivitas, lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek lebih baik untuk menampilkan berbagai jenis dependensi. Contoh PDM ini sendiri di ini. Lalu estimasi resources kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan, sumber daya manusia, peralatan, dan material. Mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya seperti bagaimana sulitnya untuk melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini, pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa, dan apakah sumber daya yang diperlukan tersedia. Sebuah resource breakdown struktur adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Estimasi durasi kegiatan. Durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang berlalu. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas effort setiap hari. Setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seorang ahli harus mengkajinya. Estimasi 3 point. Estimasi yang mencakup
kemungkinan besar, dan perkiraan pesimis, serta perkiraan optimis seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk yang paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. 3-point estimates diperlukan untuk PERT dan simulasi Monte Carlo. Membuat penjadwalan menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal waktu dan akhir proyek. Tujuan utamanya adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis yang menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Tools dan teknik penting diantaranya adalah Gantt chart, analisis critical path, dan penjadwalan critical kind, dan analisis path. Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang menghubungkan dengan tanggal dimulainya dan diselesaikannya dalam format kalender. Simbol yang digunakan, diamond hitam sebagai milestones, batang hitam tebal, ringkasan tasks, batang tipis horizontal, durasi setiap task, dan panah, dependencies between tasks. Menambahkan milestones pada Gantt charts. Banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestones menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal, membuat milestones dengan cara menggunakan task berdurasi 0, atau kita dapat menandai setiap task sebagai tonggak. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.